Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan saudaraku semuanya, thank you dan alhamdulillahi jazakumullahu khairan sudah mau klik video aku yang kali ini. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang keadaan orang yang beriman masuk ke dalam surga. Sebelumnya di video aku yang sudah aku upload sebelumnya itu, aku membahas tentang kisahnya Bilal bin Rabah, ya kan? Yang mana kisah dari Bilal bin Rabah ini ya dari sendal tekleknya aja sudah masuk ke dalam surga. So, aku akan membahas kisah ya, cuplikan cerita ya, spoiler lah tentang surga itu seperti apa. Buat teman-teman dan saudaraku, jadi aku mau disclaimer terlebih dahulu ya, semua yang akan aku sampaikan ini aku benar-benar murni ya, research ya dari internet, dari blog, atau dari beberapa buku-buku kisah cerita Islami dan juga Al-Quran dan hadis. So, buat teman-teman dan saudaraku, mungkin dari penyampaian aku ada yang kurang atau salah ya, bisa diperbaiki dan bisa diberikan komentar yang lebih baik lagi. Ya, jangan lupa untuk selalu support aku dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman dan saudaraku semuanya, ya sebelumnya ya, kisah sebelumnya itu aku akan membahas tentang kisahnya Bilal bin Rabah ya. Ini sedikit cuplikan untuk video sebelumnya. Kisahnya dari Bilal bin Rabah ini ya menceritakan bahwa sendal tekleknya Bilal ini bisa sampai ke dalam surga, padahal Bilalnya masih hidup di dunia. Yaitu adalah sebab dari amal-amalan ya, perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh Bilal selama hidupnya. Dan seperti apa sih kisah dari, maksudnya kondisi atau keadaan di dalam surga itu nantinya ya, setelah kita melewati yang tadinya di alam kandungan ya, alam ruh ya, kandungan, terus alam kubur, kemudian step by step lagi ya, sekian banyak step by step sampai ya di ujung akhir yaitu akhirat yang sudah sampai di antara surga dan neraka ya. Orang-orang yang beriman yang sudah melewati step by step itu ya, setelah melewati yang paling poin pentingnya itu adalah masa pertimbangan ya, atau penimbangan amal ya. Jadi di situ ditentukan juga kalau orang yang beriman amalannya banyak, tentu timbangan amal kebaikannya akan lebih berat ketimbang amal keburukannya gitu. Begitupun sebaliknya bagi orang-orang yang tidak beriman ya, tentunya amal buruknya itu lebih banyak daripada amal baiknya. Untuk surga ya, orang-orang yang mau beriman dan bertakwa kepada Allah, janji Allah itu adalah memberikan surga. Dan surga itu hanya ditempatkan orang-orang yang mau beriman. Oke, sama aja ya. Dan di dalam surga itu tempat segalanya kenikmatan tiada tara dan abadi selama-lamanya. Begitupun juga di neraka. Neraka itu merupakan tempat siksaan bagi orang yang tidak mau beriman kepada Allah, abadi selama-lamanya. Tidak ada putusnya, tidak ada rasa matinya, tidak ada rasa tidak ada masa waktunya, ya udah selama-lamanya gitu. Untuk surga ya kita bisa kita bisa tahu ya, kalau di dalam kehidupan dunia, maksudnya kehidupan kita sehari-hari, kalau kita mengaji Quran dan hadis suka diberikan spoiler ya dalam Al-Quran. Surga itu ya kita sebagai orang beriman hidup selama-lamanya, berarti nggak ada merasakan kematian ya, jadi selama-lamanya. Dan yang kedua, kalau kita di surga ya, kita sebagai orang yang beriman di surga itu Allah memberikan pakaian berupa sutra, kain sutra yang sangat halus, sangat lembut ya, untuk penghuni atau penduduk surga. Nah kan kalau di hidup di dunia ya, selama di dunia yang bisa menggunakan pakaian sutra itu hanyalah perempuan saja, laki-laki dilarang ya, laki-laki yang Islam itu dilarang. Nah, tapi kalau di surga ini ya, laki-laki yang beriman ini bisa menggunakan sutra. Jadi memang pakainya itu ya sutra itu. Dan untuk perempuannya itu menggunakan pakaian sutra yang sangat halus, berlapis-lapis hingga 7 lapisan. Bahkan saking halusnya ya, saking bagusnya itu sutra ya, tulang sumsum perempuan itu sampai terlihat. Jadi di surga itu bener-bener yang sangat-sangat mewah, yang kita tuh belum pernah melihatnya itu di dunia gitu. Dan selain itu di surga
dari pakaiannya dan juga umurnya. Jadi para penduduk atau penghuni surga, yaitu orang-orang yang beriman, umurnya itu ya tidak akan tua. Selain itu juga ini hati. Untuk hati ya itu oleh Allah semua dibersihkan. Jadi di dalam surga itu tidak ada yang marah-marahan, tidak ada yang gondok-gondokan atau rasa iri, dengki, benci dan lain sebagainya. Dan di surga itu hatinya itu selalu senang terus, selalu bersyukur terus, langsung seneng gitu. Jadi nggak ada rasa susah, khawatir, dan nggak ada rasa gelisah juga gitu. Dan yang paling lebih menariknya nih, kalau di surga itu ya, misalnya kita menginginkan sesuatu, itu kita baru mau ngomong misalnya apel, baru mau ngomong aja apelnya udah keluar gitu. Jadi kita mau minta apa aja yang tidak ada di dunia itu semua Allah berikan. Bahkan sebelum kita mau mengucap aja itu sudah dimunculkan oleh Allah. Dan di surga juga sudah disediakan istana yang sangat megah, terbuat dari berlian, terbuat dari berlian yang dikerowoki gitu, menurut dalam Al-Quran ya. Jadi selain itu, selain istana yang sangat megah ya sebagai rumah ya tuan-tuan surga, tuan-tuan penghuni surga, dan juga dari pakaiannya ya, terus makanannya di situ ya kita bebas mau pilih apa aja, kita mau minta apa aja itu semua sudah serba ada. Bahkan di dalam surga pun kita tuh tidak akan merasakan yang namanya haus, lapar, terus kenyang, terus pengen BAB atau mau buang air kecil tuh nggak akan merasakan itu semua gitu. Yaudah kita makan tuh ya nggak ada kenyangnya tapi nggak ada laparnya juga. Ya bener-bener kita dibuat happy banget di sana. Selain itu walaupun laki-laki ya Allah juga memberikan beberapa perhiasan seperti berlian, emas, mutiara. Laki-laki yang beriman di surga itu ya boleh gitu, halal. Jadi tidak ada haram di dalam surga itu. Oke, selain itu kalau di dalam surga laki-laki juga disediakan bidadari ya, jadi dijelaskan juga 70.000 bidadari itu berdasarkan tingkatan-tingkatan surga. Jadi ada tingkatan bawah dan tingkatan yang paling atas. Yang kita ketahui ya kalau umumnya tingkat yang paling tinggi surga itu adalah surga Firdaus gitu. Dan itu benar-benar yang kalau ibaratnya sih kalau kita main game itu ada level-levelnya gitu ya teman-teman. Begitupun juga surga. Di dalam surga itu level bidadari yang diberikan kepada laki-laki yang beriman itu jauh lebih banyak ya ketimbang surga yang paling bawah gitu berdasarkan level-levelnya. Dan gak usah khawatir nih buat para perempuan atau yang sudah married gitu ya, pasangan kita ya walaupun dia diberikan bidadari yang begitu banyaknya hingga ribuan, ya kita bahkan menjadi ratunya bidadari, yang mana ya pasti bidadari kalah dari kita karena kita ratunya lebih ya cantik ya lebih menggoda gitu. Maksudnya nggak yang seperti bidadari surga, kan kita ratunya ya. Karena kalau kita mau ya beramal kebaikan ya, kita mau ya selama hidup di dunianya sebagai seorang istri bisa tawa suami ya kan jaminannya surga, kita bisa menjadi ratunya bidadari ya gitu. Amin ya rabbal alamin, semoga kita bisa menjadi ratunya bidadari. Oke, selanjutnya teman-teman, di dalam surga itu juga terdapat 4 sungai yang mengalir. Ya, apa aja itu? Oke, sungai yang pertama itu sungai air tawar. Oke, selain itu yang kedua sungai air susu, yang ketiga sungai air arak, dan juga sungai madu gitu teman-teman. Loh, kok ada sungai air arak ya? Kenapa? Padahal di dunia kita nggak boleh tuh minum air arak gitu kan, minum minuman keras, minuman air arak atau yang memabukkan. Tapi kok bisa di surga disediain? Nah, itulah Allah itu ingin menguji hawa nafsunya hambanya ya. Seperti tadi kan aku jelaskan laki-laki itu nggak boleh menggunakan pakaian sutra, terus juga tidak boleh menggunakan perhiasan, terus begitu juga perempuan gitu kan harus bisa menjaga auratnya kan, harus
ya melaksanakan kewajiban dan lain sebagainya, sama hal seperti laki-laki. Nah, kita juga nggak boleh minum minuman keras, arak, tapi di surganya Allah kasih semuanya. Ya, jadi juga kalau kita mau beriman kepada Allah, kita juga bisa paham ya, kita sebagai orang yang beriman tuh nggak boleh minum minuman keras, minum minuman arak, dan itu hal apa itu haram, itu haram buat kita. Tetapi yaitu ganjarannya adalah surga. Di surga itu kita bisa merasakan nikmatnya air arak, bahkan kita bisa berenang gitu ya sambil minum air arak. Subhanallah, sangat-sangat nikmat dan luar biasa. Dan teman-teman dan saudaraku semuanya, di dalam surga itu ya, kita nantinya akan dipertemukan oleh orang-orang yang kita cintai juga. Nah, seperti dalilnya ya, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, maksudnya kita sebagai sama orang iman ya terhadap saudara kita, ya paling intinya itu udah keluarga kita. Kalau kita bisa menjaga kebaikan, menjaga perasaan gitu ya, menjaga kerukunan ya, terus mau gitu menasihati saudara kita, keluarga kita ya agar tetap dalam hidayahnya Allah, tetap menetapi agama Islam, yaitu kita bisa saling mensurgakan, dan kita bisa dipertemukan kembali. Happy nggak sih kita hidup di dunia hahaha gitu kan, bergaul ya, berkomunikasi ya, hidup sesama keluarga kita, teman-teman kita, sahabat kita, terus kita berjumpa kembali gitu kan, yang awalnya dipisahkan oleh maut, terus kita bisa bertemu kembali di surga. Itu benar-benar yang bahagianya tuh tiada tara, dan semoga kita bisa bertemu di surga bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Dan di dalam surga itu keadaannya itu sangat tenang, sangat sejuk. Tidak ada rasa permusuhan, tidak ada rasa rasa kebencian, semua itu sudah Allah hapus gitu teman-teman. Dan buat teman-teman dan saudaraku semuanya yang mungkin dari banyak ya yang aku tadi review bagaimana atau spoiler surga, ya kita tentu dong tahu surga itu nggak mudah kita dapatkan. Tentunya banyak sekali struggle yang perlu kita lakukan selama hidup dunia. Dan tentunya manusia itu ya, kita sebagai hambanya Allah, pasti ya godaannya itu adalah hawa nafsu ya, godaannya setan, iblis dan sebagainya tuh yang untuk mempengaruhi kita untuk tidak beriman kepada Allah atau melakukan perbuatan-perbuatan tercela, ya melakukan dosa atau melanggar aturan Allah. Nah di situ, tapi kalau kita mau lebih bersabar, bisa mau lebih banyak mengalah, banyak sabar, banyak tawakal, banyak mendekatkan diri kepada Allah, ya insya Allah kita bisa selamat gitu ya teman-teman. Ya pastinya surga itu mahal, nah makanya perlu ada perjuangan untuk bisa mendapatkan surga tersebut, ya enggak? Ya, pasti kan. Oke teman-teman dan saudaraku semuanya, mungkin dari kalian ada tambahan bagaimana keadaan surga yang lebih nikmat atau yang lebih indah lagi yang menurut kalian, versi kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan semoga video ini bisa menambah keimanan kita, ketakwaan kita untuk terus ya masih berjuang hidup di dunia ini, untuk terus menambah amalan kita agar bisa mencapai surga Firdaus. Amin ya robbal alamin. Teman-teman dan saudaraku, ya semoga kita bisa berjumpa kembali di video yang berikutnya. Mohon maaf apabila ada banyak salah dan kekurangannya dari